Halo, ketemu lagi bareng Mamang di sini ya. Mohon maaf banget nih, suara Mamang agak kurang-kurang gimana ya. Soalnya lagi agak kurang enak badan, soalnya kurang fit ya. Habis bantuin di sawah soalnya. Dan oke, kita lanjutkan cerita sebelumnya. Dalam pelariannya, terdengar suara teriakan untuk segera diturunkan di sana. Bahkan terlontar kata-kata makian dari Tuan Muda Luo. Zopan yang diteriaki makian itu, langsung saja dia menghentikan langkahnya dan dengan kesal dia menurunkan Nona Luo dengan membantingnya. Walau terasa sakit, namun Nona Luo mencoba untuk menuangkan pikirannya bahwa dia tidak bisa meninggalkan penjaga Pang dan yang lainnya di sana. Namun Zopan menjelaskan bahwa saat ini mereka bukanlah lawan dari para bandit-bandit itu. Dan sambil melangkah pergi, Zopan mengatakan jika Nona ingin tetap ke sana, Zopan tidak akan menghalanginya. Yang kemungkinan besar kematian akan menghampirinya. Mendengar itu, Tuan Muda Luo yang tak paham situasi dan kondisi saat ini kembali memaki Zopan. Zopan yang sudah lama kesal dengan tingkah Tuan Muda Luo, tiba-tiba wajahnya berubah tersenyum. Tuan Muda yang melihat perubahan Zopan itu, dia sedikit bingung. Tiba-tiba beberapa saat kemudian terlihat di sana Nona Luo yang menghampiri tuan mudanya yang sedang tersungkur. Kau keterlaluan, Zopan. Hah, itu hanya hukuman kecil untuknya. Dan ini mungkin lebih baik daripada harus mati di tangan para bandit-bandit itu. Hoi, apakah di sekitar sini ada tempat tersembunyi? Hah? Tempat tersembunyi? Oh, hanya ada beberapa peternakan di alun-alun. Namun, tak ada tempat persembunyian. Dan di sisi barat daya Gunung Angin Hitam, ada hutan berkabut di sana. Bahkan, bandit-bandit itu pun tak mungkin tahu medan di sana. Baguslah. Ayo kita pergi ke sana. Pegang adikmu dan tuntun aku untuk ke sana. Hah? Ke sana? Pergi ke sana, hanya akan ada bahaya yang menunggu. Awas saja kau nanti ya. Akan kuberi kau hukuman. Tak lama mereka pun sampai di tempat yang dituju. Nona Luo menjelaskan bahwa inilah tempat yang dinamakan hutan berkabut. Dikatakan, kabut di sini mengelilingi selama bertahun-tahun. Bahkan, sulit bagi orang-orang untuk dapat keluar masuk dari tempat ini. Nona Luo juga menerangkan bahwa kekuatan supranatural di Gunung Hitam ini tak dapat diremehkan. Dan berhubung dalam beberapa dekade ini mereka tak melakukan apapun, itu membuat mereka cukup kesulitan mengetahui informasi tempat ini untuk sekarang. Dan bahkan, para bandit-bandit itu pun tak ada yang berani datang ke tempat ini. Mendengar semua penjelasan itu dari Nona Luo, Zopan hanya tersenyum dan sambil melangkah maju. Sebelum itu terdengar Nona Luo yang meminta Zopan untuk membawa Tuan Muda pergi bersama dia. Dan dia sendiri akan mengalihkan perhatian para bandit-bandit itu. Sambil menengok, Zopan berkata, aku menolak. Aku tak tahu banyak mengenai tempat ini. Dan jika Nona ingin tetap pergi, maka akan langsung kubunuh anak ini. Woi, apa maksudmu? Ya, jika kau ingin pergi, itu sama saja dengan mati. Ingatlah, jaga hidupmu yang telah diselamatkan oleh orang-orangmu. Jangan biarkan pengorbanan mereka menjadi sia-sia. Itu semua karena hidupmu itu sangat berharga. Dan bukankah lebih baik kita membunuh Sun Guanjia di sini? Woi, maksudmu? Zopan, apa kau sudah gila? Sun Guanjia itu memiliki ki yang sangat banyak. Belum lagi ada 4 orang kuat di sampingnya. Woi, dasar budak kancing. Jangan banyak omong kosong kau. Zopan, dengar. Bahkan, jika Pang Tongling ada di sini dan bergabung denganmu, itu masih bukan lawannya. Memangnya, apa yang bisa kau lakukan untuk saat ini? Apa yang bisa aku lakukan saat ini? Bahkan, mereka hanyalah sekelompok sampah yang tak cocok untuk melawanku. Zopan. Woi, Nona. Bagaimana kalau kau mendengarkan pendapatku saat ini? Atau kau bisa menyerahkan hidupmu begitu saja kepada mereka? Ini sebuah pertaruhan menarik, bukan? Sebelum mereka menyusul, beri aku batu spiritual. Harapan terakhir keluarga ada di tanganmu, Nona. Dengan sedikit kesal dan ragu, Nona Luo melemparkan cincin ruangnya ke arah Zopan. Itu cincin keluargaku. Jika kau berbohong, aku tak akan melepaskanmu begitu saja. Tenang saja, Nona. Tunggu saja di sini.
Terlihat Jopan melangkah pergi ke dalam hutan yang berkabut. Dasar budak ini, dia berani sekali ya. Kakak, kau harus mengajarinya dengan baik. Yunhai, meskipun budak ini kurang rasa hormat, namun bagaimanapun dia telah membantu kita. Ini lebih baik daripada mereka yang hanya diam dan berbicara omong kosong saja, bukan? Kita mestinya bersyukur dengan ini. Aku tidak tahu seperti apa dia sekarang. Jopan, dia sudah berubah. Sin berpindah ke tempat di mana Jopan yang sedang menelusuri hutan berkabut itu. Terdengar dia bergumam, Dong Qinglong, Si Baihu, Suzaku Selatan, Xianhu Utara, Kirin Chongtian Tengah, langit lurus dan langit kosong. Di sini. Ini arai besar yang alami. Sayangnya orang-orang tak tahu cara menggunakannya. Tapi kali ini aku datang. Akan kuubah semuanya menjadi Gunung Tianmu yang kedua. 9 gerbang, hantu terpencil, terbukalah. Setelah Jopan membacakan mantra itu, terlihat cincin itu melayang dan bersinar. Roh jahat kuartet, datanglah. Terlihat aura keemasan terpancar kuat dari cincin yang melayang di tangan Jopan. Setelah cukup membesar auranya, Jopan langsung mengarahkannya ke tanah. Aura keemasan pun bercampur dengan warna hitam, berpendar mengitari Jopan. Kakak, lihat itu! Terlihat dari arah posisi Nona Luo dan Tuan Muda, kabut keunguan yang awalnya menyelimuti tempat itu kini berputar dan bergumul di satu titik di mana tempat yang tadi Jopan tuju. Perlahan namun pasti, kabut itu seperti seolah-olah tersedot ke arah Jopan. Hingga tak lama, kabut-kabut itu pun menghilang. Kakak, kabutnya menghilang. Hah? Kabutnya menghilang? Tiba-tiba dari arah belakang Nona Luo ada yang datang. Hah? Jopan? Jopan, apa yang sebenarnya terjadi? Apa tadi itu adalah semua ulahmu? Tenanglah Nona, tak perlu meributkan hal sepele seperti itu. Sekarang ikuti aku. Aku akan mengajarimu sihir belenggu dan mantra lainnya. Ketika para pandit itu datang, kau bisa mengendalikan dan membunuh mereka. Apakah memang ada cara untuk mengalahkan mereka? Latihan arai merupakan sesuatu yang berharga dibanding latihan seni bela diri di dunia ini, Nona. Susunan arai tingkat pertama yang dipakai ini adalah misteri dari keluarga Zhongmen. Arai ini juga terdapat ratusan ribu lingxi yang tak dapat diukur harganya. Dia hanya seorang budak, tapi dia melakukan arai ini dengan cukup mahir. Jopan, bagaimana? Tenang, jangan khawatir. Aku sudah menetapkan batasnya dan sekarang, mari, aku akan mengajarimu. Iya. Sin berpindah ke tempat Guanjia yang tampaknya mereka mulai memasuki hutan berkabut. Oi, Guanjia, lebih baik kau bunuh saja aku sekarang, Kalau tidak, aku akan membunuhmu dan membalas dendam semua yang sudah mati. Fang Chongling. Ketika aku menyanderamu, nonamu akan mematuhi perintahku. Karena mereka bersembunyi di sana, jadi aku memerlukan panduanmu. Hutan berkabut ini gak begitu akrab bagi kami, ya. Sialan kau Guanjia, kau tak dapat membawaku untuk mengancam Nona. Fang Tongling, kau pimpin saja jalannya ya. Dengan kebaikan Nona Luo, seharusnya sih tak akan meninggalkanmu, ya. Oi, Guanjia, lihat, di depan ada seseorang yang sedang duduk di bawah pohon. Sun Guanjia kaget karena ada seseorang yang sedang duduk di bawah pohon yang tak lain itu adalah Jopan. Woi, dia yang membunuh pria besar itu.
Halo semuanya. Aku sudah menunggu di sini untuk waktu yang sangat lama. Zopan, kau cukup berani untuk berdiri di depanku, ha? Oi, bunuh dia. Merespon cepat perintah itu, salah satu bandit melesat ke arah Zopan.